Ken Sagopi, seri 201, Rara Satirabi. Patih Haryo Sangkuni yang cerdik namun licik itu kemudian mengajak para Kurawa untuk menjauh, menyelamatkan diri agar tidak menjadi korban patukan ular-ular berbisa itu. Ia merasa tidak ada gunanya untuk meneruskan perjalanan, apalagi harus bertempur melawan prajurit Awonggo. Terlebih ia mengetahui bahwa Basukarno dan Harjuno telah mendahului pergi ke keraton Awonggo. Jika mereka berhasil merebut Dewi Surtikanti, Dewi Surtikanti sudah pasti menjadi jodoh di antara mereka. Tidak ada gunanya Raden Duryudono ikut memperebutkannya. Jika mereka berdua tewas, terutama Raden Harjuno, merupakan keuntungan bagi Korawa. Menurut perhitungan Patih Haryo Sangkuni, jika Basukarno dan Raden Harjuno gagal, para Korawa pun tidak akan mampu melakukannya. Apalagi sudah banyak para Korawa yang terluka. Pasukan segelar sepapan prajurit perbatasan Awonggo sulit untuk ditaklukkan. Pasti masih banyak jebakan-jebakan yang mereka pasang. Anak-anakku semua, sekarang kita berbagi tugas. Sebagian besar dari kalian kembali ke Hastina sambil merawat saudaramu yang terluka. Aku dan beberapa orang saja yang akan ke Mondoroko menghadap Prabu Salyontoko. Perintah Patih Sangkuni. Akhirnya sebagian besar para Kurawa kembali ke Hastinapura. Sedangkan Patih Haryo Sangkuni, Raden Duryudono, Kartomarmo dan beberapa orang saja yang kembali ke Mondoroko. Siasat Patih Sangkuni bahwa Hastinapura harus berbesanan dengan Mondoroko harus terlaksana. Ia tahu bahwa di Mondoroko masih ada seorang gadis yang tak kalah cantiknya dengan Dewi Surtikanti dan sangat pantas menjadi calon permaisurinya Raden Duryudono. Dialah Dewi Banowati. Dalam perjalanan, Patih Haryo Sangkuni membujuk Raden Duryudono agar melamar saja Dewi Banowati yang tak kalah cantiknya dengan Dewi Surtikanti. Dengan kelihayannya membujuk dan menyanjung-nyanjung Dewi Banowati, serta keuntungannya menjadi menantu raja besar seperti Prabu Salyontoko itu. Akhirnya Raden Duryudono mantap untuk melamar Dewi Banowati. Alkisah, Dewi Surtikanti telah sampai di negeri Awonggo setelah sebelumnya diculik oleh Prabu Kolokarno atau disebut juga Prabu Karnomondro. Ia dibantu oleh seorang senopati wanita yang sakti, andalan negeri Awonggo, Kidanganti. Ketika itu Kidanganti menyamar sebagai seorang inang, sehingga bisa masuk ke keputren Mondoroko, kemudian meringkus Dewi Surtikanti yang kemudian diserahkan kepada Prabu Kolokarno, yang telah menunggu di luar kaputren. Kemudian tanpa halangan mereka kembali ke Awonggo dengan membawa Dewi Surtikanti. Di Kaputren Awonggo, Dewi Surtikanti selalu dijaga oleh Kidanganti. Ia selalu menolak bujukan Prabu Kolokarno, tidak sudi untuk diperistri. Ia memegang patrem, keris kecil yang selalu terhunus, bukan untuk melawan Prabu Kolokarno maupun Kidanganti, namun untuk bunuh diri jika Prabu Kolokarno memaksakan diri. Kidanganti selalu membujuk Dewi Surtikanti agar bersedia dipersunting oleh Prabu Kolokarno, baik secara halus maupun dengan ancaman.
Ia mengatakan bahwa Prabu Kolokarno adalah raja yang sakti Mandraguna pilih tanding. Jika Dewi Surtikanti selalu menolak, pasti akan terjadi perang besar antara Awangga melawan Mandaraka. Jika terjadi demikian, Prabu Salyontaka pasti akan tewas di tangan Prabu Kolokarno. Kidangantipun mengatakan bahwa dirinya adalah Senopati Awangga yang sakti. Senopati Mandaraka pasti tidak akan ada yang mampu menandinginya. Bersambung. Nama Sengkuni memang identik dengan sifat yang licik dan culas, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.